Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan ngebahas soal freelance sambil kuliah nih. Nah, pasti banyak juga kan yang pengen ngerasain kerja tapi pengen kuliah juga gitu kan. Nah, kita akan mengundang beberapa narasumber kami buat berbagi tips kepada kalian nih. Bagaimana cara memanajemen waktunya supaya bisa bekerja sambil kuliah. Oh, di sini ada kerabat kita yang bernama siapa? Suci Rahayu. Dan satu lagi. Dan saya Sri Wahyuni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan aja ya kak. Boleh. Untuk Kak Suci dulu nih. Untuk Kak Suci sendiri, bagaimana sih awal mula Kak Suci ini memulai karir menjadi freelance? Sebenarnya sih kalau dari saya ini mungkin saya merasa kayak saya mempunyai relasi yang cukup luas ya kayak. Jadi saya memulai karir ini ya dari teman-teman saya dulu seperti itu. Saya mengajak teman-teman saya sehingga saya dapat memulai karir gitu. Oh, berarti awal mula karirnya itu berawal dari teman-teman sendiri ya, baru menyebar luas ke orang-orang lain. Oke, selanjutnya untuk Kak Yuni, bagaimana sih awal mula terlintas untuk mendirikan sebagai freelance itu? Kalau aku awal mulai jadi freelance ya kak, Ya. itu aku awalnya kayak ngebangun portofolio, terus aku memanfaatkan media jejaring sosial, jadi kayak untuk mengeluarkan skill, jadi kayak aku upload di portofolio aku. Oh, berarti Kak Yuni ini juga sering berkarya di sosial media juga ya? Iya, Kak? lebih ke ngepromosiin sih, biar jadi kayak maksudnya memudahkan untuk mencari pekerjaan freelance ya kak. Jadi aku kayak promosinya lewat jaring sosial. Oke Kak, kalau untuk pengalaman nih Kak Yuni, apa pengalaman yang dirasakan sih selama menjalani freelance itu? Kalau aku kayak pengalamannya tuh dapat lebih mengatur waktu ya kak. Jadi maksudnya kayak aku kan di sini kuliah sambil kerja ya kayak. Jadi kayak freelance itu benar-benar nguntungin banget kak, kayak bisa mengatur waktu aku kuliah sama mencari pekerjaannya, melakukan pekerjaan. Jadi lebih fleksibel gitu ya? Betul kan. Kalau untuk Kak Suci sendiri, bagaimana sih cara mengelola agensi dalam dunia agensi? Kalau untuk mengelolanya sih mungkin skill saya gitu ya, lebih tepatnya skill saya turunkan ke anggota tim saya sih. Jadi saling sharing ya, Iya, apa ilmu benar yang banget. didapatkan bisa diberikan kepada karyawan. Bener. Oke. Nah, untuk tantangannya nih, untuk Kak Yuni dulu, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi ketika melaksanakan freelance sambil kuliah itu kan? Kalau aku tantangan terbesarnya itu pastinya kayak misalnya ada deadline klien ya, kayak misalnya yang harus hari ini selesai juga, padahal hari ini aku bentrok sama kuliah, atau kayak harus ada tugas kuliah, misalnya harus ada yang emang workshop kuliah, tapi namanya freelance kan datangnya nggak nentu ya kayak. Maksudnya kayak paling tantangan terbesarnya kalau misalnya lagi bentrok aja sih ke waktunya. Jadi kan kayak bener-bener pas lagi bentrok nih susah gitu ngaturnya. Oke. Kalau untuk Kak Suci sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi ketika mengelola agensinya itu apa Kak? Kalau untuk tantangan terbesar ya kayak mungkin kalau misalnya kita gagal nih kak dalam mengembangkan produk, jadi kayak produknya tuh nggak diharapin gitu, jadi kayak ngerasa itu tuh sebuah tantangan gitu Ya, bagi agensi kita. Oke. Nah, pastikan kalau freelance itu harus memiliki keterampilan juga ya. Nah, kita mau nanya ini, keterampilan apa aja yang perlu dikembangkan untuk menjadi seorang freelance? Dari Kak Yuni dulu nih, apa keterampilan yang paling penting sih untuk dikembangkan sebagai freelance? Kalau aku jadi bisa lebih memanage waktu sih ya kayak, maksudnya kayak tadi tantangan terberatnya kan susah ngebagi waktu kalau misalnya lagi bentrok. Nah kayak yang kebalikannya kayak kakak tanyain tadi itu tuh aku jadi kayak lebih bisa mengatur waktu kalau misalnya
kayak lagi ada tugas kuliah, terus kan nggak yang sering ada deadline buat bentrok ya kayak. Nah terus juga bisa ngatur waktunya juga kalau misalnya emang mau nggak diambil itu bisa. Terus kayak bisa berkreasi sih Kak, terus bisa nambah ilmu lagi. Misalnya kan kayak freelance kan nggak nentu kan kerjanya apa aja, jadi kayak bisa bener-bener kayak nambah skill lagi, bener-bener nambah berkreasi gitu. Maksudnya mau kayak gimana untuk yang freelance selanjutnya, karena kan nggak selalu sama. Oke, kalau untuk Kak Suci, keterampilan yang paling penting nih sebagai manajemen agensi itu apa Kak? Kalau untuk keterampilan yang terpenting ya bagi saya itu berfokus dengan apa yang konsumen inginin gitu kan. Jadi dari situ mungkin bisa ya kita menambah relasi dengan klien-klien kita. Seperti itu sih Kak. Kalau untuk menjadi apa ya tadi ya? Manajemen Iya, agensi. Oke. Kalau apa namanya Kak, ada saran khusus nggak sih Kak untuk Kak Yuni sendiri untuk mendapatkan klien nih sebagai seorang freelancer itu? Kalau misalnya kayak lagi dapet klien gitu Kak. Iya. Nah buat- kalau misalnya apa? Kalau ada saran nggak cara mendapatkan kliennya gitu, gimana caranya? Oh kalau aku dari awal pertamanya sih Kak, misalnya kesan pertama kan biasanya kan kalau misalnya klien bisa berulang kali ya kayak maksudnya Iya. menawarkan pekerjaan. Nah itu aku bener-bener kayak bener-bener ngasih seluruh kemampuan aku yang menurut aku bagus untuk klien itu. Jadi kalau misalnya nanti kalaupun dia buat ada kerjaan lagi, aku jadi dia bisa manggil aku lagi. Oh, jadi dimaksimalin di karyanya itu ya Iya, Kak, supaya betul, dia Kak. percaya pada kita gitu. Iya. Oh, oke. Soalnya kan pemasaran tercepat itu kan mulut ke mulut ya kayak. Iya, Nah benar. itu jadi bener-bener yang kayak ada satu klien tuh harus bener-bener kayak dikembangin banget. Maksudnya kayak nih aku keluarin nih seluruh kemampuan aku, skill aku. Jadi kalaupun nantinya dia nggak butuh kerjaan, pasti dia punya partner-partner yang lain yang membutuhkan freelance, itu bisa ngehubungin aku, bisa kayak ngerekomendasiin. Nah dari situ sih Kak cara untuk dapet freelance-nya biar cepet. Oke. Kalau untuk Kak Suci ini, ada saran khusus nggak buat mendapatkan klien sebagai seorang manajemen agensi? Sebenarnya tuh kalau untuk saran khususnya lebih ke, karena kan ini kita agensi ya kayak lebih ke ikut ke perkembangan zaman gitu loh Kak. Jadi kayak memperbanyak relasi. Pokoknya relasi kita tuh harus diperluas gitu loh Kak. Oke. Kayak lebih kayak harus banyak relasi-relasi gitu. Oke. Jadi kayak lebih ke apa namanya, membangun relasi dan image dari perusahaan sendiri ya. Bener banget Kak. Oke, mari kita akhiri perbincangan kita kali ini. Saya Fadli Pradana izin pamit undur diri dan see you.